Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'd. Saudara-saudara mahasiswa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimanapun Anda berada, pada kesempatan yang mulia ini, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan ini kita masih diberikan Allah sehat walafiat, sehingga bisa mengikuti perkuliahan IAD, IBD, ISD, yang mana pada pertemuan yang ke-9 ini kita akan membahas tentang individu, keluarga, dan masyarakat. Saudara-saudara mahasiswa dimanapun Anda berada, sebelum kita memulai perkuliahan pada pertemuan yang ke-9 ini, marilah kita terlebih dahulu berdoa semoga perkuliahan kita lancar dan membawa ilmu yang bermanfaat. Amin, Allahumma amin. Al-Fatihah. Amin, amin, Allahumma amin. Saudara-saudara mahasiswa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimanapun Anda berada, yang pertama kita membahas tentang individu. Kata individu berasal dari kata Latin yakni individuum, yang memiliki arti yang tak terbagi. Jadi merupakan suatu sebutan yang dapat dipakai untuk menyatakan suatu kesatuan yang paling kecil dan terbatas. Individu bukan berarti manusia sebagai suatu keseluruhan yang tak dibagi, melainkan sebagai kesatuan yang terbatas, yaitu sebagai manusia perorangan, sehingga sering disebut orang seorang atau manusia perorangan. Saudara-saudara, individu dalam hal ini adalah seorang manusia yang tidak hanya memiliki peranan-peranan yang khas di dalam lingkungan sosialnya, melainkan juga mempunyai kepribadian serta pola tingkah laku spesifik tentang dirinya. Akan tetapi dalam hal ada pula persamaan di samping hal-hal yang spesifik tentang dirinya dengan orang lain. Saudara-saudara mahasiswa dimanapun Anda berada yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, timbulnya perbedaan manusia perseorangan dengan lainnya bukan hanya disebabkan oleh pembawaan saja, akan tetapi juga melalui konteks dengan dunia yang telah mempunyai sejarah dengan peradabannya, seperti bahasa, agama, budaya, adat istiadat, kebiasaan dan norma, ilmu pengetahuan, dan sebagainya.
Semua aspek itu akan dilaluinya oleh setiap individu untuk menuju kedewasaan atau kematangannya. Dan hal ini akan diikuti oleh generasi-generasi berikutnya. Oleh karena itu, tidak heran jika individu yang satu berbeda dengan individu yang lainnya. Karena sejarah peradaban yang membawanya pun berbeda-beda. Perbedaan-perbedaan yang paling menyolok terutama antar suku, antar bangsa. Dalam hubungan ini, kita sering mendengar konsep tentang kerukunan nasional atau integritas nasional atau jiwa nasionalis yang sering diucapkan oleh pemerintah. Maksudnya adalah untuk melebur perbedaan-perbedaan yang tajam di antara suku-suku bangsa dalam menuju kesatuan bangsa. Saudara-saudara mahasiswa, dimanapun Anda berada, betapapun besarnya pengaruh lingkungan sosial terhadap individu, individu tetap mempunyai watak dan sifat tertentu di dalam hubungannya dengan manusia lain. Watak seorang individu lebih menjerumus ke arah tabiat-tabiat yang dapat disebut benar atau salah, sesuai atau tidak sesuai dengan norma-norma sosial yang diakui. Jadi saudara-saudara, watak itu berkenaan dengan kecenderungan penilaian tingkah laku individu berdasarkan standar-standar moral atau etika. Kekuatan-kekuatan yang ada pada diri individu biasanya sering dipakai untuk bertindak, bahkan kadang-kadang kelebihan kekuatan dari ukuran rata-rata orang lain sering dipakai untuk menindak pihak lain. Saudara-saudara mahasiswa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimanapun Anda berada, manusia dikatakan menjadi individu apabila pola tingkah lakunya sudah bersifat spesifik di dalam dirinya dan bukan lagi menuruti pola tingkah laku yang umum. Di dalam sebuah masa, manusia cenderung menyingkirkan individualitasnya karena tingkah lakunya adalah hampir identik dengan tingkah laku massa yang bersangkutan. Dalam hubungan ini dapat dicirikan apabila manusia dalam tindakan-tindakannya menjurus kepada kepentingan pribadi, maka dia disebut manusia sebagai makhluk individu. Sebaliknya, apabila tindakan-tindakannya merupakan hubungan dengan manusia lainnya, maka manusia itu dikatakan makhluk sosial. Saudara-saudara, dimanapun Anda berada, pengalaman menunjukkan atau bahkan dapat dijadikan suatu teori untuk melihat tingkat individu dalam masyarakat, bahwa jika seorang pengabdiannya kepada diri sendiri lebih besar, maka pengabdiannya kepada masyarakat pasti kecil. Sebaliknya saudara-saudara, jika seseorang pengabdiannya kepada diri sendiri itu kecil, maka pengabdiannya kepada masyarakat lebih besar.
Dengan demikian, dapatlah dikatakan bahwa proses yang mementingkan ciri-ciri individualitas pada seseorang sampai ia menjadi dirinya sendiri adalah disebut sebagai proses individualitas, atau kadang-kadang juga disebut proses aktualisasi diri. Saudara-saudara mahasiswa dimanapun Anda berada yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, selama perkembangan manusia menjadi individu, ia pun mengalami bahwa kepada dirinya dibebani berbagai peranan. Peranan-peranan ini terutama dari kondisi kebersamaan hidup dengan sesama manusia yang disebut makhluk sosial. Tidak jarang dapat timbul konflik pada diri individu karena tingkah laku yang spesifik dalam dirinya bercorak atau bertentangan dengan peranan yang dituntut oleh masyarakat. Kalau individu tidak ingin mengingkari dirinya sendiri dan bertingkah laku menurut pola pribadinya, maka ia pun disebut menyimpang dari norma kolektif. Sebaliknya, saudara-saudara, jika ia takluk dan menuruti kehendak kolektif dengan cara bertingkah laku seperti apa yang diinginkan oleh lingkungan, maka disebut ia kehilangan individualitasnya. Saudara-saudara mahasiswa dimanapun Anda berada yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam kenyataan hidup di tengah-tengah masyarakat, setiap warga masyarakat yang wajar adalah menyesuaikan tingkah lakunya menurut situasi aktual yang dihayatinya, mengadaptasikan dengan situasi lingkungan di mana ia berada. Peranan yang paling tepat ialah bila mana ia mampu bertindak multi peranan, peranan silih berganti, ia harus mampu memerankan sebagai individu dan juga sebagai anggota masyarakat. Saudara-saudara, keberhasilan seseorang dalam mempertemukan titik optimum yang berbeda, yakni peran individu dan peran sosial, maka ia dapat disebut sebagai seseorang telah sampai pada tingkat matang atau dewasa dalam arti sosial. Matang atau dewasa dalam arti sosial tidak diukur dari usia, tinggi besarnya fisik, tetapi dilihat dari tingkat berpikirnya. Pengalaman menunjukkan bahwa ada seseorang yang tingkat usianya sudah tinggi, tapi cara berpikirnya tidak lebih dari kekanak-kanakan. Sebaliknya, ada seseorang yang berusia relatif muda, tapi dalam cara berpikir sudah matang. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun Anda berada, meskipun pengaruh lingkungan terhadap individu dan khususnya terhadap pembentukan individualitasnya adalah besar, namun sebaliknya individu pun berkemampuan untuk mempengaruhi masyarakat. Pengaruh yang sangat kuat atau menonjol dalam lingkungan masyarakat, maka membuatnya ia menjadi seorang tokoh, pahlawan, atau bahkan sampai menjadi seorang pengacau. Keinginan untuk menjadi seorang yang berpengaruh, dihormati oleh orang lain, seorang yang dituakan oleh rekan lainnya, dan lain-lain akan melekat dalam diri individu masing-masing. Saudara-saudara mahasiswa, berhasil tidaknya mencapai sasaran tersebut adalah soal kemampuan masing-masing individu. Jadi, kemampuan individu
menduduki tempat yang dalam hubungannya dengan manusia lain. Sebutan baik atau tidak baik, pengaruh individu terhadap masyarakat merupakan hal yang bersifat relatif. Relativitas ini ditentukan oleh relasi individu dengan masyarakat lingkungannya. Oleh karena itu, makna individu di dalam sebuah sistem masyarakat Indonesia yang Pancasilais maka akan berbeda dengan sistem liberal dan komunis. Begitu pula makna individu dalam suatu musyawarah adalah lain dengan makna individu yang tengah diberikan dalam pendidikan dan doktrin atau ajaran-ajaran yang ditanamkannya. Demikianlah akhirnya bahwa pemaknaan individu dapat ditinjau dari berbagai aspek atau segi sesuai dengan kepentingan masing-masing. Saudara-saudara mahasiswa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimanapun Anda berada, selanjutnya kita akan membahas tentang keluarga. Saudara-saudara mahasiswa, keluarga adalah merupakan kelompok primer yang paling penting di dalam masyarakat. Keluarga merupakan sebuah grup yang terbentuk dari perhubungan laki-laki dan wanita. Perhubungan itu sedikit banyak berlangsung lama untuk menciptakan dan membesarkan anak-anak. Jadi, keluarga dalam bentuk yang murni merupakan satu kesatuan sosial yang terdiri dari suami istri dan anak-anak yang belum dewasa. Saudara-saudara mahasiswa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimanapun Anda berada, para ahli antropologi melihat keluarga sebagai suatu kesatuan sosial terkecil yang dipunyai oleh manusia sebagai makhluk sosial. Pendapat ini didasarkan atas kenyataan bahwa sebuah keluarga adalah suatu kesatuan kekerabatan yang juga merupakan satuan tempat tinggal yang ditandai oleh adanya kerjasama ekonomi dan mempunyai fungsi untuk berkembang biak, mensosialisasikan atau mendidik anak, menolong serta melindungi yang lemah, khususnya merawat orang-orang tua mereka yang telah lumpuh. Saudara-saudara mahasiswa, dimanapun Anda berada, dalam bentuk yang paling dasar, sebuah keluarga terdiri atas seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan ditambah dengan anak-anak mereka yang biasanya tinggal dalam satu rumah yang sama. Satuan satu kelompok seperti itu dalam antropologi dinamakan sebagai keluarga inti. Suatu keluarga ini pada hakikatnya terbentuk oleh adanya suatu hubungan perkawinan yang sah, tetapi tidak selamanya keluarga inti terwujud hanya karena telah disahkan oleh suatu peraturan perkawinan. Saudara-saudara mahasiswa dimanapun Anda berada, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, suatu keluarga inti dapat juga terwujud karena seorang laki-laki dan seorang perempuan mengadakan hubungan kelamin secara permanen tanpa melalui suatu pengesahan perkawinan dan tinggal bersama dalam satu rumah dengan anak-anaknya mereka, sehingga merupakan suatu kesatuan sosial, sehingga merupakan suatu kesatuan sosial. Di beberapa tempat di Indonesia, hubungan perkawinan seperti itu dinamakan kawin baku biara, kawin kerbau, kumpul kebo dalam beberapa waktu yang lalu,
sekitar tahun 1985 sampai 1986, kawin seperti ini sangat gencar diberitakan dalam beberapa surat kabar baik pusat maupun daerah. Dan masalah ini telah juga terungkap oleh hasil penelitian mahasiswa yang dilakukan di Yogyakarta. Tentu permasalahan ini diduga bukan hanya terjadi di Jogja saja, tetapi di tempat-tempat lainnya di Indonesia. Saudara-saudara mahasiswa, dimanapun Anda berada, walaupun secara garis besar keluarga inti ini terdiri dari suami istri dan anak-anak mereka di dalam satu rumah, tetapi dalam hal-hal tertentu pengertian ini tidak dapat dipakai. Dalam kenyataannya, saudara-saudara, ada sejumlah masyarakat yang keluarga intinya tidak lengkap, yaitu karena tidak ada suami atau istri yang hidup bersama dalam satu rumah. Dalam keluarga yang tidak lengkap ini, suamilah yang biasanya tidak hidup bersama dalam rumah tersebut, bukannya si istri. Dalam beberapa hal, biasanya disebabkan oleh faktor ekonomi. Misalnya, di Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, sebagian besar suami telah meninggalkan anak dan istri mereka di desa untuk jangka waktu yang cukup lama dengan motif berdagang, misalnya berdagang perabot rumah tangga. Saudara-saudara, istilah yang paling populer di Jawa Barat adalah tukang kredit, yaitu berdagang. Dengan cara pembayarannya dilakukan secara berangsur, misalnya harian, mingguan, atau bulanan. Orang-orang Tasikmalaya ini hampir ada di setiap kota-kota di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, yakni menjadi tukang kredit. Saudara-saudara mahasiswa, contoh lain adalah sebagaimana yang diperlihatkan oleh Budi Santoso dari hasil penelitiannya mengenai keluarga yang hidup di Desa Cibuaya, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Dari hasil penelitiannya diperoleh suatu kesimpulan bahwa sebagian besar suami telah meninggalkan anak dan istri mereka di desa untuk jangka waktu yang cukup lama, ialah untuk bekerja di kota Jakarta dan di tempat-tempat lain yang menghasilkan pendapatan lebih besar daripada kalau mereka harus tetap tinggal di desanya. Saudara-saudara mahasiswa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimanapun Anda berada, mereka pergi ke negara lain untuk bekerja. Misalnya orang-orang Turki yang dalam jumlah besar bekerja sebagai buruh kasar di Eropa Barat, khususnya di Jerman Barat dan negeri Belanda. Saudara-saudara mahasiswa, dimanapun Anda berada yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam berbagai masyarakat terdapat keluarga-keluarga yang tidak hanya terdiri dari seorang suami, seorang istri, dan anak-anak mereka, tetapi dari atas seorang suami dan 2 orang istri atau lebih. Keluarga-keluarga semacam ini terwujud karena dalam masyarakat diizinkan berlakunya perkawinan poligami. Poligami adalah suatu perkawinan yang pasangan-pasangannya terdiri atas 1 orang suami dan 2 orang istri atau lebih, atau dinamakan pula poligami. Sedangkan perkawinan yang pasangan-pasangan terdiri atas seorang istri dengan 2 orang suami atau lebih dinamakan poliandri. Model pola perkawinan poligami umumnya
berlaku juga bagi masyarakat Indonesia. Lebih-lebih sebelum dikeluarkannya Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, sedangkan perkawinan poliandri sejauh yang diketahui terdapat antara lain pada orang Nayar yang hidup di negara bagian Kerala, India. Saudara-saudara mahasiswa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun Anda berada, suatu keluarga inti dapat juga menjadi suatu keluarga luas dengan adanya tambahan dari sejumlah orang banyak, baik yang sekerabat maupun yang tidak sekerabat, yang secara bersama-sama hidup dalam satu rumah tangga dengan keluarga inti. Orang-orang sekerabat itu bisa berasal dari pihak suami atau dari pihak istri. Sedangkan orang lain biasanya adalah pembantu rumah tangga atau buru-buru atau pembantu-pembantu. Dengan adanya perkawinan poligami, keluarga inti telah menjadi suatu keluarga yang luas. Begitu pula apabila adanya solidaritas yang tinggi terhadap kerabat, maka keluarga inti telah menjadi keluarga luas. Kerabat ialah orang yang dianggap atau digolongkan sebagai mempunyai hubungan keturunan atau darah dengan keluarga inti. Saudara-saudara mahasiswa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, selanjutnya kita akan membahas tentang masyarakat. Dalam bahasa Inggris, masyarakat adalah society yang berasal dari kata socius, artinya kawan. Sedangkan kata masyarakat berasal dari bahasa Arab, yaitu sirk, yang artinya bergaul. Adanya saling bergaul ini tentu ada bentuk-bentuk aturan hidup yang bukan disebabkan oleh manusia seseorang, melainkan disebabkan oleh unsur-unsur kekuatan lain dalam lingkungan sosial yang merupakan kesatuan. Manusia mulai dari lahir sampai mati sebagai anggota masyarakat, mereka bergaul dan saling berinteraksi karena mempunyai nilai-nilai, norma-norma, cara-cara dan prosedur yang merupakan kebutuhan manusia, yang merupakan kebutuhan bersama. Dengan demikian, bahwa hidup dalam masyarakat berarti adanya interaksi sosial dengan orang-orang sekitar, dan demikian pula mengalami pengaruh dan mempengaruhi orang lain. Interaksi sosial sangat utama dalam masyarakat. Dengan demikian, saudara-saudara mahasiswa dimanapun Anda berada, dengan demikian bahwa hidup dalam masyarakat berarti adanya interaksi sosial dengan orang-orang sekitar, dan demikian pula mengalami pengaruh dan mempengaruhi orang lain. Interaksi sosial sangat utama dalam masyarakat. Dengan demikian, dapatlah dikemukakan bahwa masyarakat merupakan kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut suatu sistem adat istiadat tertentu yang bersifat kontinu dan terikat oleh suatu rasa identitas bersama. Saudara-saudara mahasiswa dimanapun Anda berada yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, selanjutnya dengan terciptanya sistem adat istiadat atau sistem bergaul, kemudian diciptakan pula kaidah-kaidah atau norma-norma pergaulan yang akhirnya menciptakan suatu kebudayaan. Kuncoro Ningrat tahun 1974 menyatakan bahwa masyarakat adalah kesatuan hidup dari makhluk-makhluk manusia yang terikat oleh suatu sistem adat istiadat tertentu. Ralph Linton menyatakan bahwa masyarakat adalah kelompok manusia
yang telah hidup dan bekerja sama cukup lama sehingga mereka dapat mengatur diri mereka dan menganggap diri mereka sebagai suatu kesatuan sosial dengan batas yang sudah jelas. Sedangkan menurut Selo Sumarjan menyatakan bahwa masyarakat ialah orang-orang yang hidup bersama yang menghasilkan kebudayaan. Untuk itu, saudara-saudara mahasiswa dimanapun Anda berada, usaha untuk mengembangkan konsep masyarakat ternyata tidak menghasilkan suatu rumusan yang seragam. Satu aspek yang tampak disepakati bersama adalah masyarakat yang menyangkut setiap kelompok manusia yang hidup bersama. Maka saudara-saudara, dalam usaha menyamakan pandangan tentang masyarakat ini, yang paling penting adalah memberikan butir-butir dan unsur-unsur yang ada dalam masyarakat itu sendiri. Hidup bersama dikatakan sebagai masyarakat apabila mempunyai unsur-unsur sebagai berikut. Yang pertama, manusia yang hidup bersama. Yang kedua, bercampur atau bersama-sama untuk waktu yang cukup lama. Yang ketiga, menyadari bahwa mereka merupakan satu kesatuan. Kemudian yang keempat, mematuhi terhadap norma-norma atau peraturan-peraturan yang menjadi kesepakatan bersama. Selanjutnya, menyadari bahwa mereka bersama-sama diikat oleh perasaan di antara para anggota yang satu dengan yang lainnya dan menghasilkan suatu kebudayaan tertentu. Saudara-saudara mahasiswa, dimanapun Anda berada yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikianlah akhirnya bahwa masyarakat mengandung pengertian yang sangat luas dan dapat meliputi seluruh umat manusia. Masyarakat terdiri atas berbagai kelompok besar maupun kecil, tergantung masyarakat, saudara-saudara, terdiri atas berbagai kelompok besar maupun kelompok kecil, tergantung pada jumlah anggotanya. 2 orang atau lebih dapat merupakan kelompok. Dalam pengelompokan sering dibedakan kelompok premier dan kelompok sekunder. Dilihat dari fungsinya, ada kelompok orang dalam in-group dan kelompok orang luar atau out-group. Semua jenis kelompok di atas hidup dan berkembang di tengah-tengah masyarakat. Saudara-saudara mahasiswa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimanapun Anda berada, sejak kehadirannya di muka bumi, manusia sebagai makhluk individu memiliki relasi-relasi mutlak dengan kesatuan sosial yang bernama keluarga. Ia, saudara-saudara, ia dilahirkan dari keluarga, tumbuh dan berkembang untuk kemudian membentuk sendiri keluarga batinnya. Bagi anak-anak yang masih kecil, situasi sekelilingnya adalah keluarga sendiri. Gambaran diri oleh keluarga kepada mereka, persepsi mereka mengenai dirinya, dunia dan masyarakat di sekelilingnya secara berlangsung dipengaruhi oleh tindakan dan keyakinan keluarga-keluarga mereka. Nilai-nilai yang dimiliki oleh individu dan berbagai peranan yang diharapkan dilakukan oleh individu, semuanya
berawal dari dalam lingkungan keluarga sendiri. Saudara-saudara mahasiswa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam lingkungan keluarga, individu melakukan hubungan dengan ayah, ibu, dan kakak beradik, dengan orang tua, dan dengan saudara-saudara sekandung, terjalin relasi biologik, kemudian disusul oleh relasi psikologik dan sosial pada umumnya. Saudara-saudara mahasiswa, posisi dan peranan individu di dalam keluarga pada dasarnya sebagai konsekuensi dari relasi biologik, psikologik, dan sosial. Relasi-relasi di atas dinyatakan melalui bahasa, adat kebiasaan yang berlaku. Relasi-relasi berikutnya yaitu interaksi sosial antara individu dengan keluarganya merupakan bidang perhatian psikologi sosial. Saudara-saudara mahasiswa dimanapun Anda berada yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian kita membahas tentang relasi individu dengan lembaga. Kelembagaan sosial merupakan keutuhan tatanan perilaku manusia dalam hidup bersama di dalam masyarakat. Tumbuhnya individu ke dalam lembaga-lembaga sosial berlangsung melalui proses sosialisasi, sebab proses tersebut mengandung arti bahwa lembaga-lembaga masyarakat yang berada di dalam lingkungan individu makin disadari olehnya sebagai realitas objektif. Saudara-saudara mahasiswa, sebuah lembaga adalah sebuah organisasi yang eksistensinya memiliki dasar legitimasi apabila lembaga tersebut merupakan realitas subjektif untuk sebagian masyarakat. Lembaga tersebut menjadi legalitas jikalau eksistensinya diobjektivasi melalui jalur hukum. Saudara-saudara mahasiswa dimanapun Anda berada yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, posisi dan peranan individu di dalam setiap kelembagaan sosial pada umumnya sudah dibakukan, yaitu berdasarkan moral, adat, atau hukum yang berlaku. Relasi-relasi individu dengan kelembagaan ditentukan menurut pola yang pasti. Artinya, individualitasnya ditampung di dalam struktur hubungan yang ada pada lembaga tersebut. Tingkah laku individu tetap spesifik dan berbeda dari tingkah laku individu yang lainnya. Hal ini disebabkan oleh karena posisi dan peranan individu dalam struktur lingkungan kelembagaan sosial yang sudah jelas. Saudara-saudara, individu di dalam struktur kelembagaan sosial dapat memiliki posisi sebagai ketua atau sebagai anggota. Individu bisa jadi sebagai sesepuh, pemimpin, atau tokoh pada umumnya. Kompleksitas interaksi sosial yang muncul sebagai akibat jalinan relasi-relasi individu dengan unsur-unsur lainnya dalam keseluruhan struktur itu juga menjadi perhatian psikologi sosial. Kemudian yang ketiga adalah
relasi individu dengan komunitas. Cohen menyatakan bahwa komunitas dapat didefinisikan sebagai kelompok khusus dari orang-orang yang tinggal dalam wilayah tertentu, memiliki kebudayaan dan gaya hidup yang sama, sadar sebagai satu kesatuan, dan dapat bertindak secara kolektif dalam usaha mereka mencapai sesuatu tujuan. Contoh-contoh komunitas misalnya kota, desa, rukun tetangga, dan wilayah-wilayah metropolitan. Poplin menyatakan bahwa komunitas diartikan sebagai satuan kebersamaan hidup sejumlah orang banyak yang memiliki ciri-ciri yang pertama, teritorialitas yang terbatas, yang kedua, keorganisasian tata kehidupan bersama, dan yang ketiga, berlakunya nilai-nilai dan orientasi nilai yang kolektif. Saudara-saudara, ketentuan batas-batas wilayah dapat bersifat objektif maupun juga subjektif, sehingga batas-batas administratif dan batas-batas kultural jarang bertumpah tindih di dalam kehidupan sebuah komunitas. Komunitas di samping contoh-contoh di atas juga termasuk individu-individu, keluarga-keluarga, lembaga-lembaga sosial yang saling berhubungan secara interdependensi. Saudara-saudara mahasiswa dimanapun Anda berada, makna kehidupan dalam komunitas turut ditentukan oleh orientasi nilai yang berlaku di dalam komunitas itu. Aspek kebudayaan misalnya turut menentukan pranata sosial, struktur kerabat keluarga, dan perilaku individu maupun kolektif. Posisi dan peranan individu dalam sebuah komunitas tidak seperti halnya di dalam keluarga. Ia tidak lagi bersifat langsung sebab dampak tingkah lakunya tertampung oleh keluarga dan kelembagaan yang mencakup dirinya. Sebaliknya, saudara-saudara, pengaruh komunitas terhadap individu tersalur melalui keluarga dan lembaga-lembaga yang ada. Dengan demikian, dapatlah dikatakan bahwa keluarga dan lembaga-lembaga di dalam sebuah komunitas dapat dipandang sebagai wahana sosialisasi atau penyebar ide-ide kebudayaan. Komunikasi dengan karakteristik yang khas pada umumnya menjadi perhatian ilmu antropologi. Jika komunitas tersebut diabstraksikan menjadi model kehidupan bersama yang utuh, maka masuk pula menjadi pembahasan sosiologi. Saudara-saudara, kemudian yang keempat, kita membahas tentang relasi individu dengan masyarakat. Masyarakat merupakan satuan lingkungan sosial yang bersifat makro. Agak berbeda dengan pengertian komunitas, sebab aspek kriterium pada sebuah masyarakat kurang ditekankan. Namun, aspek-aspek keteraturan sosial dan wawasan hidup memperoleh bobot yang lebih besar pula, sebab kedua aspek itu menunjukkan pada derajat integrasi masyarakat dan tingkat keorganisasiannya. Saudara-saudara,
dalam konteks yang lebih luas dan komprehensif, masyarakat pada umumnya dipandang dari sudut sosiologi, fungsi, struktur, proses, dan menjelaskan fenomena-fenomena kemasyarakatan menurut persepsi makro. Masyarakat dikatakan bersifat makro sebab terdiri dari sekian banyak komuniti dan masing-masing komuniti dengan karakteristik yang mungkin berbeda. Sedangkan setiap komuniti juga sekaligus mencakup berbagai macam keluarga dan lembaga yang pada hakikatnya terdiri dari individu-individu. Relasi individu dengan masyarakat ini bersifat abstraksi, lain dengan sebuah komunitas, apalagi keluarga atau lembaga, di mana relasi individu lingkungan sosial terbatas, lebih konkret sifatnya. Di dalam sebuah komuniti, seorang yang bernama A dari keluarga B dan dari golongan C, di dalam masyarakat seorang pencuri adalah seorang pelaku yang menyimpan dari norma-norma keteraturan sosial dan sekaligus dapat berperan sebagai indikator tinggi rendahnya keamanan lingkungan untuk wilayah pemukiman tertentu. Saudara-saudara, yang kelima adalah relasi individu dengan kebangsaan. Ernest Renan tahun 1823 sampai tahun 1892 menyatakan bahwa nation atau kebangsaan adalah suatu jiwa, suatu solidaritas yang besar yang terbentuk oleh perasaan yang timbul sebagai akibat pengorbanan yang telah dibuat dan dalam masa depan bersedia dibuat lagi. Persetujuan keinginan dinyatakan dengan jelas untuk melanjutkan kehidupan bersama. Dengan demikian, dapatlah dikatakan bahwa berbangsa dalam wawasan hidupnya lebih ditekankan atas dasar nilai-nilai kolektif, tidak dilandasi oleh kebudayaan dalam arti yang sempit, melainkan lebih dekat dengan rumusan aspirasi bangsa seperti dicantumkan di dalam undang-undang dasarnya. Saudara-saudara, relasi individu dengan kebangsaannya dinyatakan pula dengan posisi serta peranan-peranan yang ada pada dirinya, tetapi yang kesemuanya itu tertampung melalui unit-unit lingkungan sosial yang lebih mikro. Hubungan langsung individu dengan kebangsaannya diekspresikan melalui posisinya sebagai warga negara. Saudara-saudara mahasiswa dimanapun Anda berada, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari uraian mengenai relasi individu dengan 5 macam lingkungan sosial, mulai dari keluarga sampai kebangsaan tersebut, dapat ditarik kesimpulan sementara bahwa individu mempunyai makna langsung apabila konteks situasionalnya adalah keluarga atau lembaga sosial. Sedangkan individu dalam konteks lingkungan sosial yang lebih besar seperti dalam masyarakat atau berbangsa, maka posisi dan peranan individu semakin abstrak. Saudara-saudara, akhirnya kesimpulan
perkuliahan kita pada pertemuan yang ke-9 ini. Yang pertama adalah individu merupakan unit terkecil dari komunitas dalam masyarakat. Individu diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan karakteristik tersendiri yang berbeda dengan individu yang lain. Tidak ada individu yang sama sekalipun. Dia lahir kembar dan dari rahim ibu yang sama. Individu merupakan sumber dari lahirnya keluarga dan masyarakat dan juga menjadi penentu baik buruknya bangunan keluarga dan masyarakat. Individu yang baik akan melahirkan keluarga yang baik, dan keluarga yang baik menjadi kunci lahirnya masyarakat yang baik. Yang kedua, keluarga merupakan kumpulan individu yang berkumpul dalam satu rumah yang diikat oleh norma agama dan aturan pemerintah. Individu yang ada dalam keluarga terdiri dari suami, istri, dan anak. Masing-masing individu dalam keluarga seperti suami, istri, dan anak mempunyai kewajiban dan hak sendiri-sendiri. Keluarga merupakan tempat yang pertama dan utama bagi pendidikan anak-anak. Sukses dalam pendidikan di keluarga, maka sukses di sekolah dan masyarakat. Yang ketiga, masyarakat merupakan kumpulan individu, keluarga yang ada di suatu wilayah yang diikat oleh norma tertentu. Dalam masyarakat terdapat beberapa komponen, di antaranya adalah kumpulan keluarga. Ada wilayah yang ditempati dan batas-batasnya. Ada aturan atau norma masyarakat yang ditaati, baik aturan tertulis maupun non tertulis, serta ada pemimpin yang diangkat oleh anggota masyarakat atau warga. Masyarakat merupakan bagian penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang keempat, saudara-saudara, dari perkuliahan yang ke-9 ini dapat dirangkum sebagai berikut, yakni individu mempunyai relasi yang sangat dekat dengan keluarga. Individu merupakan bagian dari keluarga. Baik dan kuatnya keluarga ditentukan baik atau kuatnya individu. Keluarga mempunyai relasi yang sangat dekat dengan masyarakat. Keluarga merupakan bagian dari masyarakat. Keluarga yang baik dan harmonis akan menjadi faktor pendukung untuk mewujudkan masyarakat yang baik dan sejahtera. Saudara-saudara mahasiswa, dimanapun Anda berada yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikianlah perkuliahan IAD, IPT, IST pada pertemuan yang ke-9 ini. Semoga ada manfaatnya dan jumpa lagi di lain kesempatan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain wa wahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.